Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan sukacita pagi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kuasa Transformasi Tuhan. Kembali kepada Galilea, saudara. Galilea menjadi kenangan yang luar biasa bagi para murid. Di sana bukan saja mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia, namun mereka juga mendapatkan hak istimewa untuk menyaksikan mujizat pertama Tuhan yang menyatakan keilahiannya dan kemuliaannya dengan mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Yohanes 2 ayat yang ke-11. Apa yang dipercaya mereka, saudara? Yang dipercaya mereka ialah bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang lebih besar. Di pesta pernikahan itu, Yesus mengubah air yang dingin, tanpa warna, tanpa rasa, dan tanpa harga, serta yang hanya digunakan untuk mencuci kaki menjadi anggur yang mempunyai warna, rasa, dan harga, serta dapat menghangatkan tubuh. Tuhan membuat anggur dengan menggunakan apa yang tersedia, yaitu tempayan dan air yang ada di situ, bukan mencari sesuatu yang luar biasa untuk membuat anggur. Air yang diubah menjadi anggur itu bukan saja menjadi berkat bagi sang pengantin, tetapi juga bagi semua yang hadir di pesta itu. Itulah kuasa transformasi Tuhan. Bila saudara pergi ke Dakota Selatan, saudara dapat melihat suatu karya seni patung yang menakjubkan yang dikerjakan oleh seorang pemahat bernama Gutzon Borglum di tahun 1871 sampai dengan 1941. Borglum telah menghasilkan suatu karya seni yang tak pernah dipikirkan orang, yaitu memahat 4 wajah Presiden Amerika, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan Theodore Roosevelt pada Bukit Karang Black Hills. Untuk memahat patung-patung tersebut, Borglum bersama para pekerjanya bergelantungan pada tali di ketinggian kurang lebih 150 meter di atas dasar lembah. Saudara, mereka memakai berbagai alat, mulai dari pahat sampai dinamit untuk menciptakan wajah-wajah yang tingginya setara dengan gedung bertingkat 5 itu. Borglum memerlukan waktu 14 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sebagaimana Borglum telah mentransformasi bukit batu menjadi patung-patung yang indah dan menakjubkan, demikian juga dengan kuasa transformasi Tuhan yang dapat mengubah hidup saudara. Saudara, setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan, hendaknya mengingatkan kita juga akan kuasa transformasi Tuhan yang bukan saja sanggup mengubah air menjadi anggur, melainkan juga murid-muridnya yang gagal menjadi berhasil dalam pelebaran kerajaan Allah. Mungkin selama ini saudara merasa sebagai orang Kristen yang gagal, seperti murid-murid yang menyangkal dan meninggalkan Dia. Marilah kita datang kepadanya, sebagaimana adanya kita, seperti Petrus yang berlari mendapatkan Kristus di Danau Galilea, memohon pengampunan dan pemulihannya. Kiranya di hari Paskah ini kita juga mendapat kesempatan kedua menemukan kembali jati diri kita di Galilea kita masing-masing. Menjadi pengikut-pengikut Kristus yang ditransformasikan oleh kuasa kebangkitannya. Menjadi orang-orang percaya yang hidup berkemenangan seperti kemenangan Tuhan yang telah mengalahkan maut. Seperti air yang diubah menjadi air anggur. Hidup mereka yang sederhana sebagai nelayan-nelayan dapat diubah Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka mengalami kuasa transformasi Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, sekarang kita bagaikan anggur yang terus-menerus memberikan kehangatan serta rasa, warna, dan harga bagi orang-orang yang dilayani. Itulah kita sekarang ini setelah Paskah kebangkitannya. Tuhan memberkati kita. Amin.